Syekh Ali Jaber ditusuk. Alpin Andria, pelaku penusukan Syekh Ali Jaber jadi tersangka. Senin, tanggal 14 September tahun 2020 pukul 12.27. Polresta Bandar Lampung menetapkan Alpin Andria, 25, warga Kelurahan Sukajawa, Kecamatan Tanjung Karang Barat, Bandar Lampung sebagai tersangka kasus penikaman Syekh Ali Jaber. Syekh Ali Jaber mengalami insiden penusukan saat memberikan ceramah di Masjid Falahuddin, Kelurahan Sukajawa, Kecamatan Tanjung Karang Barat, Bandar Lampung, Minggu, tanggal 13 September tahun 2020. Selain menjadi tersangka, Alpin juga diperiksa kondisi kejiwaannya. Kapolresta Bandar Lampung Kombes Pol Yan Budi Jaya mengatakan, saat ini pihaknya masih melakukan pembuktian atas pernyataan keluarga jika Alpin mengalami gangguan jiwa. Itu masih mau kami buktikan dulu. Makanya hari ini kami koordinasi dengan Dokes untuk manggil psikiater dan dokter jiwa, kata Yan Budi Jaya. Senin, tanggal 14 September tahun 2020. Yan Budi menuturkan, hingga saat ini pihak keluarga juga belum bisa menunjukkan surat yang menyatakan Alpin pernah dirawat di RSJ. Kalau tidak ada yang menentukan dia dirawat di RSJ atau tidak ada itu putusan pengadilan, ucap Yan Budi. Disinggung motif tersangka, Yan Budi mengaku masih mendalami. Kabid Humas Polda Lampung, Kombes Zahwani Pandra Arsyad, Pandra, mengatakan, pelaku sudah menjalani pemeriksaan awal. Sudah diperiksa oleh tim dokter dan psikiater Polda Lampung. Tapi, rencana akan didalami oleh Pusdokes Polri oleh tim khusus psikiater, kata Pandra saat dihubungi, Senin, tanggal 14 September tahun 2020. Pelaku A menusuk Syekh Ali Jaber saat ulama itu memberikan tausiah dan menghadiri wisuda tahfiz Al-Quran di Masjid Falahuddin, Jalan Tamin, Kecamatan Tanjung Karang Barat, Minggu, tanggal 13 September tahun 2020, sore. Pandra mengatakan, kepolisian sudah mendapatkan informasi bahwa pelaku mengalami gangguan kejiwaan. Namun, dari pemeriksaan awal terhadap pelaku, interaksi pelaku dengan pemeriksa masih bagus. Proses tanya jawab lancar, tetapi harus didalami lagi dari sisi kedokteran kejiwaan terhadap pelaku, kata Pandra. Sementara itu, dari informasi yang dihimpun kepolisian, pelaku diketahui telah membawa pisau saat masuk ke dalam komplek Masjid Falahuddin itu. Informasinya dia, pelaku, membawa pisau. Ini yang masih kami dalami, kata Pandra. Ketua RT 07, Gang Tamin, Jumawan mengatakan, pelaku A itu adalah warganya. Kabar terakhir dia, pelaku tinggal di Mesuji, kata Jumawa. Sementara Syekh Ali Jaber meminta polisi untuk mengusut tuntas kasus penusukan dirinya di Bandar Lampung, pada Minggu, tanggal 13 September tahun 2020. Syekh sempat ungkapkan kecurigaannya terhadap motif penyerangan pelaku yang berinisial A. Pelaku, bukan orang yang, maaf, gila sembarangan. Pertama dari segi kekuatan, badannya kurus kecil. Tidak mungkin jika melihat tubuhnya bisa ada kekuatan sampai separuh pisau menusuk, kata Ali Jaber. Selain itu, Syekh Ali Jaber mengaku tidak memiliki urusan pribadi terhadap pelaku namun dirinya berharap polisi akan berhasil mengungkap motif penyerangan tersebut. Kalau urusan pribadi, saya tidak ada tuduhan. Tapi secara hukum, dia, pelaku, harus diproses, kata Ali Jaber saat ditemui usai kejadian di rumah Hijrah Anaba, Sukarame, Minggu, tanggal 13 September tahun 2020, malam. Saat pelaku naik ke panggung, para jemaah diduga tak curiga, karena diduga hendak meminjamkan ponsel. Namun, setelah di atas panggung, A justru mencabut pisau dan menyerang Syekh Ali Jaber. Suasana pun menjadi riuh dan pelaku segera diamankan para jemaah. Syekh Ali Jaber alami luka ditusuk di bahu kanan dan terpaksa menerima 6 jahitan di bagian dalam dan 4 jahitan di bagian luar.
Ia mengalami luka tusukan di bagian bahu kanan dan sempat dirawat di Puskesmas Gedong Air. Kapolsek Tanjung Karang Barat AKP David Jackson Sianipar mengatakan, pelaku penusukan sudah